Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amelia, NIM 19111113021 dari kelompok 3 kelas A 2019-1. Di sini saya akan mempraktekkan video mengenai ujian skill lab pemeriksaan muskuloskeletal. Yang pertama yaitu kita ke pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Natasha Amelia. Ibu bisa memanggil saya perawat Tasya. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai jam 1 siang nanti. Boleh Ibu sebutkan nama, umur, dan alamatnya, Bu? Nama dari Jalan Rumah. Baik Bu, saya cek dulu ya Bu tulang identitasnya. Baik, benar ya, ini dengan Ibu tadi. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal atau pemeriksaan pada otot dan sendi Ibu. Nah, tujuannya itu yaitu untuk mengetahui apakah ada kelainan pada otot dan sendi Ibu ya Bu. Nah, kita di sini akan melakukannya selama sekitar 15 menit ya Bu, untuk tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Baik, kita akan lakukan ya Bu. Nah, yang pertama yaitu kita lakukan yaitu adalah anamnesa, yaitu kita lihat pada saat pasien datang, kita lihat cara berjalannya, apakah pasien berjalannya itu miring atau tertatih-tatih atau dibantu oleh orang lain atau keluarganya. Kemudian kita tanya juga ke pasien, baik Ibu, apakah Ibu ada keluhan nyeri Bu? Tidak ya Bu. Nah, apakah ada riwayat keluarga Ibu yang mengalami patah tulang Bu? Tidak ada ya Bu. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, pernafasan, nadi, dan suhu tubuh. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Bu. Nah, di sini tuh tanda-tanda vital itu adalah suhu, nadi, tekanan darah, dan pernafasan ya Bu. Setelah kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian kita melakukan pemeriksaan. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Ibu bisa mengangkat tangan Ibu seperti ini, menghadap ke saya Bu. Seperti ini Bu, angkat lagi Bu. Nah, di sini saya akan memberikan tekanan kepada tangan Ibu. Nanti Ibu usaha untuk tahan ya Bu. Baik, sudah bisa Bu, sudah bisa diturunkan. Baik, dari hasilnya itu Ibu bernilai 5 ya Bu. Nah, di 5 ini yaitu pasien bisa mengangkat tangan dan bisa menahan tekanan yang diberikan. Nah, bernilai 4 apabila pasien bisa mengangkat tangan namun tidak bisa menahan tekanan yang diberikan. Kemudian bernilai 3 apabila pasien bisa mengangkat tangan namun hanya sebentar. Kemudian bernilai 2 apabila saat diberikan rangsangan pasien hanya bisa menggerakkan tangannya. Kemudian bernilai 1 apabila pada saat pasien diberi rangsangan pasien tidak bergerak, namun kita bisa melihat atau merasakan pasien itu berusaha untuk bergerak. Dan bernilai 0 apabila pada saat diberikan rangsangan pasien tidak bergerak dan tidak memiliki usaha untuk bergerak. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada atrofi otot. Baik Ibu, di sini Ibu coba seperti ini, kemudian seperti ini Bu. Seperti ini. Baik Ibu, saya izin untuk meraba ya Bu. Coba Ibu luruskan dulu. Kemudian Ibu seperti ini Bu. Nah, di sini saya bisa merasakan pergerakan otot Ibu ya Bu. Nah, di sini saya bisa merasakan pergerakan otot pasien, berarti nilainya itu normal. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada regional otot, yaitu pada bagian leher dan kepala. Nah, di sini kita inspeksi atau lihat bagaimana bentuk leher pasien, apakah simetris atau tidak. Kemudian Ibu bisa duduk membelakangi saya Bu. Belakang. Nah, ya seperti ini ya Bu. Kemudian kita palpasi. Nah, kita palpasi pada di sini apakah terdapat pembengkakan atau tidak. Kemudian kita palpasi juga pada vena jugularis, apakah terdapat pembengkakan atau tidak. Kemudian pada kelenjar tiroid kita palpasi juga apakah terdapat pembengkakan atau tidak. Apakah Ibu merasakan nyeri Bu? Tidak ya. Nah, kemudian selanjutnya Ibu bisa menggerakkan kepala Ibu Bu ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Ke atas, ke bawah, ke kiri, seperti ini.
ke kanan. Nah, bisa ya Bu, apakah Ibu merasakan nyeri pada saat melakukannya? Tidak. Kemudian pada bahu kita lakukan inspeksi, kita inspeksi di sini apakah simetris atau tidak. Kemudian kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Apakah Ibu merasakan sakit Bu? Tidak. Tidak ya Bu. Nah kemudian pada saat kita melakukan palpasi kita dengarkan juga apakah ada bunyi klik atau seperti patah tulang. Kemudian kita ke lengan atas. Ibu bisa menghadap saya lagi Bu. Nah pada lengan atas kita inspeksi apakah lengannya itu sama atau tidak, simetris atau tidak. Di sini saya lihat simetris ya Bu. Kemudian Ibu bisa seperti ini Bu, tangannya seperti ini, seperti ini. Apakah Ibu merasakan sakit? Coba seperti ini Bu. Ini untuk memeriksa pada siku. Apakah sakit Bu? Enggak. Kemudian kita ke pergelangan tangan ya Bu. Nah, Ibu seperti ini, apakah bisa? Bu. Nah, kita lihat di sini apakah simetris atau tidak. Saya lihat di sini simetris ya Ibu. Ibu bisa seperti ini Bu. Seperti ini. Seperti ini. Kita bisa. Apakah Ibu merasakan sakit Bu? Tidak ya Bu. Kemudian kita ke area punggung dan pinggul ya Bu. Ibu bisa membelakangi saya lagi Bu. Nah di sini kita inspeksi punggung pasien apakah simetris atau tidak, bagian sininya apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat adanya kelainan pada tulang, yaitu adanya lordosis, kyphosis, skoliosis dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan palpasi pada punggung pasien. Permisi ya Bu. Kita palpasi apakah ada pembengkakan atau tidak. Apakah Ibu merasakan nyeri Bu? Nah kemudian pada panggul juga kita lakukan hal yang sama. Kita inspeksi apakah panggulnya itu simetris atau tidak. Kemudian kita palpasi apakah pasien mengalami rasa nyeri atau ada pembengkakan. Saya permisi ya Ibu. Apakah ada rasa nyeri Bu? Tidak ya Bu. Coba Ibu sekarang gerakkan ke kanan dan ke kiri Bu, seperti ini Bu. Coba lihat saya Bu, seperti ini. Apakah Ibu merasakan sakit Bu? Enggak. Tidak ya. Nah selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dada ya Bu. Ibu bisa menghadap saya lagi. Nah pada dada kita inspeksi apakah bentuk dadanya itu simetris atau tidak. Kemudian kita palpasi bentuk dada. Permisi ya Ibu. Kita palpasi apakah ada pembengkakan atau tidak. Nah pada abdomen kita berikan sedikit penekanan. Kemudian Ibu bisa menarik nafas Bu. Buang melalui mulut. Apakah terasa sakit Bu? Tidak ya Bu. Kemudian kita pada ekstremitas bawah. Selanjutnya Ibu bisa berbaring Ibu. Silahkan Bu. Nah pada ekstremitas bawah yang kita lakukan yaitu kita melakukan pengukuran pada kaki pasien, yaitu dari bagian sias ke bagian maleus. Permisi ya Ibu. Kita ukur dari sias ke maleus pasien yang kanan dan kiri. Jadi ukurannya sama ya Bu. Kemudian kita lakukan juga pengukuran pada pusat ke maleus. Permisi Bu. Ukurannya sama ya Bu. Berarti Ibu normal. Nah kemudian kita ke pergelangan kaki. Nah di pergelangan kaki yaitu kita bandingkan apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lakukan pergerakan pada kaki pasien. Permisi ya Bu, saya gerakkan. Apakah sakit Bu? Yang ini apakah sakit Bu? Kemudian Ibu bisa duduk lagi Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pergerakan khusus ya Bu. Ibu bisa mengikuti saya ya Bu. Ibu seperti ini. Kemudian seperti ini. Seperti ini. Kemudian seperti ini Bu. Nah Ibu bisa tahan ini selama 1 menit ya Bu. Baik, sudah 1 menit Bu,
Apa yang ibu rasakan? Apakah ibu merasakan nyeri? Apakah ibu merasakan kesemutan? Enggak. Tidak ya bu. Nah selanjutnya kita akan ke pergelangan tangan ya bu. Saya permisi untuk melihat pergelangan tangannya. Nah di sini kita palpasi. Apakah ibu merasakan kesemutan bu? Satu lagi ya bu. Apakah ibu merasakan kesemutan? Tidak ya bu. Baik ibu, selanjutnya kita akan melakukan refleks hammer ya bu. Di sini ada refleks hammer. Permisi ya bu. Apakah ibu merasakannya sakit bu? Tidak ya bu. Nah selanjutnya kita palpasi pada lutut pasien. Apakah ada penumpukan cairan atau tidak? Permisi ya ibu. Baik, di sini tidak ada penumpukan cairan ya bu. Nah baik ibu, saya telah selesai melakukan pemeriksaan pada ibu. Bagaimana bu perasaannya setelah melakukan pemeriksaan ini? Sedikit. Baik ibu, alhamdulillah kalau begitu ya bu. Baik ibu, pemeriksaan kita telah selesai. Jika ibu memerlukan bantuan saya, ibu bisa memanggil saya atau perawat yang lain ya bu. Baik, terima kasih ibu. Assalamualaikum. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.